Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini contoh konsep bagaimana bentuk distribusi normal berdasarkan nilai parameternya yaitu mu dan juga sigma. Parameter distribusi normal ada dua ya, mu merupakan min rata-rata dan sigma standar deviasi. Pada statistika 1 kita telah belajar bahwa min merupakan salah satu ukuran pemusatan data, di mana suatu gugus data itu terpusat nilainya. Dan standar deviasi merupakan salah satu ukuran keragaman data. Bagaimanakah variasi data secara umum dari nilai rata-rata datanya? Misalkan saya punya data data penjualan minyak goreng per hari dari 3 buah merek minyak goreng. Ini ada garis bilangan dari nilai paling kecil di sebelah kiri dan ke kanan nilainya semakin besar. Ada nilai 283, 301 dan 321. Misalkan ini adalah penjualan minyak goreng dalam liter dari merek minyak goreng A, B, dan C. Untuk minyak goreng A, rata-ratanya adalah 283, lalu minyak goreng B, rata-ratanya adalah 301, dan minyak goreng C, 321. Maka posisinya seperti ini ya, yang paling kiri minyak goreng A ini paling rendah penjualannya, dan semakin ke kanan minyak goreng yang C ini nilai penjualannya paling tinggi. Selain mu, ada juga nilai standar deviasi sebagai parameter distribusi normal 1,6 keragamannya. Maka bentuk distribusinya sama. Tidak ada yang lebih mampat atau tidak ada yang lebih landai. Jadi karena standar deviasi sama, keragamannya sama, jadi keseragaman datanya ini sama. Tidak ada yang lebih bervariasi ataupun tidak ada yang lebih seragam. Di sini ada 3 buah kurva, yaitu kurva berwarna orange, hijau, dan juga biru. Kurva ini memiliki mu yang sama, yaitu mu sama dengan 20. Di sini ada 19, 20, 21, ini 20 ya. Mu sama dengan 20. Tetapi ada berbeda nih. Dia tiga kurva ini memiliki keruncingan yang berbeda. Jika Anda perhatikan gambar yang berwarna orange, dia paling tinggi, tetapi dia semakin mampat ke wilayah mu-nya. Untuk yang warna orange, dia paling tinggi, tetapi dia lebih mampat ke nilai tengah. Ini standar deviasinya paling kecil di antara 3 kurva yang lain. Orange, standar deviasi adalah 3,1, yang warna hijau 3,9, warna biru 5,0. Jadi semakin mampat, semakin dekat dengan nilai tengah, maka standar deviasi atau variasi data itu semakin kecil. Dia lebih seragam ke nilai-nilai tengah. Pada grafik yang berwarna biru, dia paling rendah dan dia di sini paling tidak mampat ke nilai tengah ya, semakin menjauhi nilai tengah. Nah nih, semakin menjauhi nilai tengah. Dan di sini pun lihat di sini dia paling tinggi saat di sumbu mendatar. Dia 3 kurva ini tidak tumpang tindih tetapi berbeda-beda. Jadi yang paling kecil standar deviasinya dia paling mampat, paling tinggi, dia paling dekat dengan nilai tengah, variasinya paling kecil. Karena standar deviasi kan memang mencerminkan variasi data di antara nilai tengahnya, dari nilai tengahnya. Bagaimana variasi data-data itu terhadap nilai tengahnya? Semakin kecil standar deviasi, maka semakin tidak bervarian, semakin seragam datanya. Makin kecil standar deviasi, datanya semakin seragam, ditunjukkan oleh semakin mampatnya grafik tersebut di nilai tengah. Nah, ini kita sudah melihat bagaimana kurva normal dengan
mu yang berbeda namun standar deviasi yang sama, serta mu yang sama dengan standar deviasi yang berbeda-beda. Itu perbedaannya. Kalau di sini mu berbeda, mu 2000, mu 2100, mu 2186. Mu yang berbeda dan standar deviasinya juga berbeda. Untuk yang orange, standar deviasinya paling kecil di antara ketiga grafik ini. Dia semakin seragam datanya, semakin dekat dengan nilai tengah, semakin mampat. Untuk yang warna hijau, standar deviasinya paling tinggi. Dia lebih bleber ya, kalau kita pakai istilah yang mudah tuh lebih bleber gitu. Kalau yang standar deviasi kecil, dia semakin mampat. Baik, kita sudah mempelajari bagaimanakah bentuk-bentuk kurva normal based on dua parameter, yaitu mu dan standar deviasi. Lalu, luas di bawah kurva normal. Pada pembicaraan tentang karakteristik atau sifat kurva normal, telah dijelaskan bahwa luas daerah di bawah kurva normal itu sama dengan 1. Nah, luas daerah di bawah kurva normal itu sama dengan nilai peluang. Kita pernah membahas bahwa nilai peluang itu sama dengan 1 maksimal. Kalau di distribusi probabilitas, nilai maksimal jumlah nilai peluang itu sama dengan 1. Untuk menghitung luas di bawah kurva normal, ini kita bisa memakai pengintegralan. Pada mata kuliah matematika sudah belajar ya tentang integral. Integral itu bisa digunakan untuk menghitung luas di antara dua garis di bawah kurva. Menghitung suatu area itu menggunakan pengintegralan dengan fungsi dari fungsi matematis tertentu. Nah, selain pengintegralan, untuk distribusi normal kita bisa memanfaatkan namanya tabel distribusi normal baku. Berisi nilai-nilai peluang dari suatu normal baku. Gitu. Setiap nilai X dalam distribusi normal dapat ditransformasikan menjadi nilai Z. Oke, Z itu apa? Z adalah simbol untuk distribusi normal standar atau normal baku. Nah, distribusi normal baku ini memiliki nilai mu-nya sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Itu adalah distribusi normal baku. Rumus yang perlu dihafal adalah Z sama dengan X min mu dikurangi sigma. Ini cara mentransformasi distribusi normal kita yang nilainya suatu angka X menjadi nilai Z. Z adalah distribusi normal baku. Nilai variabel acak normal standar atau normal baku. Oke, untuk lebih paham kita langsung ke contoh. Saya membahas sedikit tentang konsep peluang ya, peluang dalam distribusi normal. Kita ingin mempelajari bagaimana menghitung luas di bawah kurva normal atau nilai peluang. Nah, contoh nanti aplikasinya adalah, tadi saya memberikan contoh ada penjualan minyak per liter. Penjualan minyak dalam liter dalam sehari di suatu merek gitu ya. Ada merek A, ini penjualannya dengan rata-rata sama dengan 300 liter misalnya per hari. Nah, nanti aplikasi peluang ini adalah, misalnya saya ingin memperkirakan berapakah peluang dalam satu hari akan terjual minyak sebanyak 400 liter. Kalau di sebelah tengah adalah 300, maka 400 itu letaknya di sebelah kanannya, kira-kira di sini. Nah, ini nanti kita bisa menghitung berapakah luas ini. Berapakah peluang terjual minyak 400 liter per hari. Ini peluangnya berapa? Kalau peluang X ya, X sama dengan 400, peluang minyak 400 liter ini sama dengan 90% misalnya. Maka saya sebagai pemilik toko akan nyetok minyak dengan merek A sebanyak 400 liter gitu, karena peluang kejualnya
sebanyak 90% gitu. Jadi saya nggak akan mau ketinggalan momen bisa ngejual minyak merek A. Kalau peluangnya 90%, tapi saya stoknya misalnya 300 di toko, nanti kalau ini habis, si merek A ini habis, maka pembeli lain akan membeli ke toko yang lain dong gitu. Saya nggak mau ngelewatin momen itu, maka saya akan nyetok 400 liter dalam sehari. Misalnya gitu aplikasinya. Nah, sekarang kita contoh dulu perhitungan nilai Z untuk tadi ya, menghitung peluang normal baku. Rumus yang harus dihafal adalah Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma. Kita ingat lagi, Z adalah distribusi normal baku atau standar, dan X ini ya distribusi normal. Normal baku itu memiliki nilai mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Kalau variabel X kita, mu-nya nanti entah berapa dan sigma entah berapa. Gitu. Misalnya saya punya contoh data minyak goreng tadi ya, misalnya. Tapi kalau minyak goreng tadi kebanyakan akannya 300-an. Contohnya misalnya saya punya distribusi normal dengan mu sama dengan 15 dan sigma sama dengan 2. Kalau kita gambarkan distribusi normalnya untuk normal baku, dia pasti nilai tengahnya sama dengan 0 ya. Berarti di sini sama dengan 0. Untuk distribusi normal X yang saya punya di sini, dia memiliki nilai mu-nya 2 dan rata-ratanya sama dengan 15. Kalau mu-nya 2 lebih beragam, berarti harusnya lebih bleber ya bentuknya. Tapi di sini kita tidak fokus ke bentuk. Untuk sigmanya nanti beda-beda, nanti akan banyak urusan gitu. Jadi kita fokusnya ke nilai tengahnya aja. Untuk bentuk kemampatan kurvanya, keragamannya gitu, kita anggap kita tidak fokus ke sana, tapi lebih ke perhitungan dan juga yang penting rata-ratanya di sini skornya 15 gitu. Ini untuk Z dan ini untuk X. Kemudian untuk ini tadi Z, yang ini X yang saya punya. Misalnya saya punya nilai variabel X ini sama dengan 20, maka hitungan nilai Z-nya berapa? Kalau X 20 berarti terletak di sebelah kanan 15 ya, misalnya di sini 20. Maka untuk X 20 ini Z-nya berapa? Nah, itu yang akan kita hitung. Kita sudah punya rumus sebagai berikut, kita langsung masukkan ke dalam rumus. Z sama dengan, untuk X 20 maka 20 dikurangi mu-nya adalah 15 dibagi sigma sama dengan 2 sama dengan 5/2, 2,5. Maka di sini untuk X 20 Z-nya sama dengan 2,5. Kalau misalnya X sama dengan 10, ini tadi misalkan saya tuliskan ini X1 ya, X1 20, maka Z1 nya sama dengan 2,5. Kalau saya punya X2 sama dengan 10, maka Z2 nya berapa? Ini Z1, Z2 sama dengan X nya diganti 10 ya, berarti 10 dikurangi 15 dibagi 2 sama dengan min 5/2 sama dengan min 2,5. Jadi untuk X nya itu 10, maka kalau kita refleksikan ke Z di sini, nilai Z nya adalah negatif 2,5 di sini. Jadi untuk Z0 mu-nya sepadan dengan 15. Kalau X-nya 20, maka Z-nya 2,5. Kalau X-nya 10, maka Z-nya negatif 2,5. Kita perhatikan di sini ya. Selisih ini X1, X2. Selisih X1 ke mu itu sama dengan 5. Selisih X2 ke mu juga sama dengan 5.
kita perhatikan untuk selisih yang sama, nilai Z-nya itu sama, cuma beda positif negatifnya. Nih, negatif 2,5, di sini positif 2,5. Kalau misalnya saya punya X3 sama dengan 25, maka Z3 sama dengan 10-nya ini saya ganti 25 berarti ya. Dikurangi 15 dibagi 2 sama dengan 10/2 sama dengan 5. Di sini X3-nya 25. Kalau saya punya X4-nya sama dengan 5. Kita lihat, ini kita refleksikan ke atas ke Z dulu ya. Untuk X3 sama dengan 25, maka dapat Z3-nya sama dengan 5. Kita ke ataskan di sini 5. Lalu kalau X4 sama dengan 5, nanti Z-nya sama dengan berapa? Ada yang tahu? Nggak usah ngitung hasilnya kira-kira berapa. Kita tadi sudah belajar dari contoh X1 dan X2. Untuk selisih yang sama, 15 ke 20, 5. 15 kali 10, selisihnya 5. Ternyata nilai Z-nya ini sama, cuma beda positif negatif. Nah, untuk X-nya 25, selisih ke 15 ini kan berapa? 25 ke 15 kan selisihnya 10 ya. Ini selisihnya 10. 15 ke 5 selisihnya berapa? 10. Selisihnya sama nih. Berarti nanti insya Allah karena di sini 25 itu 5, maka 5 itu akan di sini adalah negatif 5. Nah, maka nanti Z4-nya nanti pasti sama dengan negatif 5. Silahkan kalau tidak percaya bisa dibuktikan. Gitu. Oke, ini perhitungan Z berdasarkan berapakah nilai X-nya. Selanjutnya silahkan Anda kerjakan latihan yang ini. Ini ceritanya mu-nya 50, standard deviation-nya 10. Diketahui X1 45 dan X2-nya 62. Nah, dengan cara yang sama, silahkan Anda kerjakan seperti ini ya. Anda gambarkan variabel gambarnya, Z-nya bagaimana, X-nya bagaimana, lalu dihitung untuk X1-nya 45, maka Z1-nya berapa, X2-nya 16, Z-nya berapa. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai ketemu di kelas dan selamat mengerjakan soal latihan.